Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman dan rekan-rekan sebangsa dan setanah air, salam toleransi untuk yang masih belum yakin dan belum beriman kepada agama Allah, belum masuk agama Islam. Dalam kesempatan yang baik ini perlu kita ketahui bersama bahwa Allah SWT mengutus rasul untuk setiap umat untuk memberi peringatan dan kabar gembira. Peringatannya apa? Ancaman dan konsekuensi manakala tidak beriman kepada apa yang disuruhkan oleh rasul yang diutus, yakni untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk menghambakan diri sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghidupkan kembali, dan yang meminta pertanggungjawaban nanti pada hari penghisaban. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya kata Allah, engkau Muhammad diutus untuk memberi peringatan bagi yang mau mengikuti, yang takut, yang takwa, menjauhi larangannya atas perintah Tuhan, meskipun mereka tidak melihatnya. Dan berilah kabar gembira berupa ampunan dan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Yasin 11 dijelaskan ya, bahwa sesungguhnya salah satu tujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyelamatkan umatnya dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ingkar, tidak mengikuti petunjuk dari Allah, menyombongkan diri, menolak kebenaran, menempuh jalan yang sesat, maka Allah SWT mengancam dengan ancaman neraka jahanam dan azab yang pedih ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 68. Wa'adallahul munafikin wal munafiqat wal kuffarona jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa alanahumullah walahum azabum mukim. Sesungguhnya Allah SWT mengancam dan menjanjikan kepada orang munafik, baik laki-laki dan perempuan, dan orang kafir, akan ditempatkan di neraka jahanam. Itulah tempat yang baik untuk mereka. Sesungguhnya Allah melaknat mereka dan Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Ini dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 68. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tahu bahwa Allah SWT juga berfirman, innallazina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum alaihim la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu, kata Allah, diberi peringatan atau tidak, mereka tetap juga tidak beriman. Namun usaha kita, upaya kita hanya menyampaikan
siapa tahu di samping ada keingkaran yang sudah melekat di hati, yang hatinya sudah ditutup oleh Allah, yang pendengarannya sudah ditutup dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya sudah tertutup oleh kekufuran. Ada yang lain yang berusaha mencari kebenaran. Maka untuk itu kita hanya menyampaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma alaina illal balaghul mubin." Kewajiban kita sebagai seorang muslim menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pengajian dari kita. Mudah-mudahan sampai di hati kita, sampai di pikiran kita untuk mencari jalan kebenaran. Ketahuilah bahwa setiap nabi yang diutus itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang nabi pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya dia Ibrahim alaihissalam adalah bukan orang yang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam toleransi.